Fenomena pengobatan tradisional yang dilakukan Ida Dayak menyorot perhatian publik belakangan ini. Lalu bagaimana Kementerian Kesehatan RI melihat fenomena ini? Sesudah terhubung bersama dengan Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan RI. Selamat sore Pak Syahril, selamat sehat. Ya, selamat sore, salam sehat. Ya, kita tahu Bu Siti Nadia sudah berbicara di publik. Kalau dari pihak Anda seperti apa pandangan Kemenkes tepatnya terhadap fenomena pengobatan alternatif di Cilodong Depok ini? Ya, terima kasih. Jadi pengobatan tradisional ini sebetulnya memang sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ya, yang dikeluarkan tahun 2014 ya. Di mana pengobatan tradisional ini bagian dari pelengkap pengobatan modern yang ada. Karena warisan dari negara kita ini memang banyak sekali loh keterampilan mungkin obat-obatan herbal yang dapat dipakai untuk pengobatan tradisional. Nah, fenomena ini mencuat, ramai dibicarakan, viral, karena sangat atraktif ya. Yang kita tonton, seperti halnya Ibu Ida Dayak. Dulu pernah kita ada yang namanya Ponari ya, ingat ya, Ponari tahun 2000-an yang lalu, di mana begitu fenomena ini menjadi viral di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, fenomena ini juga terjadi di negara lain ya. Artinya, pengobatan tradisional itu memang ada tempatnya ya. Hanya saja perlu diatur agar pengobatan itu mendapatkan satu izin, yang kedua pengawasan, sehingga tidak merugikan masyarakat. Baik, artinya dokter, posisi dari pengobatan alternatif kalau kita ambil contoh di Cilodong itu, Ida Dayak, sudah standar dari Kemenkes atau bagaimana sejauh ini dari pembinaan yang sudah diberikan oleh Dinkes tempat? Nah, untuk yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, itu kita belum mendapatkan data apakah sudah mendapatkan perizinan atau belum. Hanya saja dengan kasus ini menjadi kewajiban Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan untuk melakukan satu pengawasan, yang kedua penertiban agar apa yang dilakukan ini betul-betul aman bagi masyarakat dan efek samping atau dampak dari pengobatan ini tidak menjadi besar bagi masyarakat yang lain. Contoh, seperti kemarin kan terjadi antrian bludak orang berjubel-jubel sehingga akan berdampak kepada masalah baru, yang mana terjadi penyakit-penyakit baru karena berdesak-desakan itu. Bahkan bisa menyebabkan kematian kan, gitu kan? Baik. Kalau mengacu kepada statement Panglima TNI, Dr. Syahril, yang menyatakan suara soal Kostrad fasilitas Ida Dayak di Cilodong, regulasinya sudah diatur di Permenkes. Respon Anda? Ya, betul. Jadi Permenkes itu sudah mengatur pengobatan tradisional. Itu ada 3 klasifikasi, apakah dalam bentuk keterampilan, ya, ada orang punya keterampilan khusus yang bisa mengobati. Ada yang berupa obat-obatan herbal, dan kemudian juga ramuan, ya, yang semuanya itu mendapatkan perizinan dari Kementerian Kesehatan. Ya, untuk dilakukan atau diberikan kepada masyarakat, tetapi semua yang melakukan pengobatan tradisional yang memberikan pelayanan publik juga harus terdaftar ya, yang kemudian harus mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan setempat. Baik, kalau kita melihat fenomena pengobatan alternatif ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di negara berkembang lainnya, termasuk negara maju ya, Dr. Syahril. Tapi kalau khusus di Indonesia, gambarannya seperti apa? Apakah benar data menyebutkan minimnya fasilitas kesehatan sehingga timbul kepercayaan publik hanya berobat ke pengobatan tradisional saja atau alternatif, dokter? Sebetulnya bukan itu ya. Jadi kenapa kok masyarakat kita memilih pengobatan tradisional? Itu karena satu mungkin mudah ya, yang kemudian murah, yang kemudian mereka tidak ingin berantri panjang atau berbirokrasi panjang, mereka bisa langsung. Nah, tentu saja itu menjadi pilihan bagi masyarakat ya. Tentu saja juga satu lagi adalah masyarakat yang datang ke situ karena mungkin sudah berkeliling kemana-mana, tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, mereka berharap dengan pengobatan yang kemarin ditampilkan sangat atraktif, ini menjadi suatu pilihan, opsi bagi mereka untuk mencoba, gitu Pak. Nah, untuk pengobatan tradisional secara nasional, memang ada tempatnya tadi ya, ada yang itu pijat ya, massage ya Pak ya, spa gitu ya, kemudian ada ramuan-ramuan, jamu gitu Pak ya, kemudian ada juga obat-obat herbal yang memang sudah mendapatkan suatu perizinan yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan.
Baik, kalau dalam ilmu medis ya dokter ya, ada pola dasar yang dilakukan sebelum mengecek pasien untuk trauma tulang misalnya, dokter, harus dilakukan pemeriksaan fisik. Kalau dari pandangan Menkes terhadap Ida Dayak ini, apakah sudah dilakukan pemeriksaan fisik sebelum ia melakukan ritual? Nah, ini masalahnya tidak bisa diketemukan, Mas, ya, karena dari dasar yang berbeda ya. Jadi memang kita saat ini menganut satu bagaimana pengobatan dari negara barat dengan suatu standar-standar yang sudah ada berdasarkan evidence base ya, berdasarkan bukti, penelitian-penelitian ya. Memang ada urutan-urutan kalau dokter ya, ditanya dulu ya, kemudian bagaimana riwayat penyakit dan sejarahnya, kemudian pernah minum obat apa dan seterusnya. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan penunjang nggak seperti radiologi gitu ya dan seterusnya. Nah, dasar-dasar itulah yang dipakai oleh kita dokter di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menegakkan diagnosis. Apakah pasien ini mempunyai patah tulang tadi ya? Apakah cukup dilakukan pemasangan gipsnya, atau perlu dilakukan operasi? Inilah yang menentukan dokter ortopedi yang akan menentukan apakah pasien ini dilakukan operasi atau tidak. Nah, sementara kalau di Ida Dayak ini kan tradisional ya, mereka tidak memakai urutan-urutan yang seperti kita sampaikan tadi, tapi mereka sesuai dengan tadi. Mereka punya keterampilan, keahlian yang menurut ya ilmu mereka begitu, hanya saja kita perlu mengawasi apakah ini membahayakan ya apa yang dia lakukan. Contoh ya, membahayakan, malah diputar-putar bisa makin patah, makin teruk gitu ya. Maka ada pengawasan. Atau obat yang diberikan oleh pengobat tradisional atau Hatera tadi, ini mengandung zat apa, harus terdaftar supaya bisa dijamin keamanan dan keselamatan bagi pasien yang minum obat tersebut. Gitu, ya, tentunya pemirsa di rumah, dokter penasaran dengan pengobatan Ida Dayak ini, pikir-pikir datang tidak ya ke Cilodong untuk bertemu dengan Ida Dayak untuk berobat. Adakah himbauan khusus dari pihak Anda agar kedepannya lebih teliti dalam berobat, khususnya dalam pengobatan tradisional, dokter? Ya, jadi pengobatan tradisional memang ada tempatnya di Indonesia ini dan diatur dalam Permenkes. Nah, di situ sudah mengatur bagaimana keterampilan seseorang yang melayani pengobatan, ramuan dan obat yang diberikan. Nah, itu semua harus terdaftar. Nah, sehingga masyarakat diharapkan untuk melihat itu. Apakah pengobatan tradisional ini terdaftar dan diawasi nggak oleh Dinas Kesehatan? Obat-obat yang diberikan itu sudah mendapatkan lisensi atau pengawasan atau tidak. Nah, tentu saja kita mempunyai suatu standar yang ada di dalam pelayanan kesehatan, yaitu ada di puskesmas, rumah sakit, dan juga dapat diberikan ruang oleh masyarakat untuk memeriksakan dan pengobatan lebih lanjut. Begitu. Baik, terima kasih atas pandangan Anda sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Dr. Muhammad Syahril dari Kementerian Kesehatan selaku juru bicara. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat, Dr. Selamat sore. Syahril. Selamat sore.